Misa menggeliatkan tubuh ke kiri dan ke kanan untuk meregangkan otot tubuh yang kaku. Lalu perlahan dia mengericapkan mata disertai menguceknya. Ketika kedua mata dia terbuka lebar menatap dengan jelas. "Ah, ternyata aku ketiduran ya," gumam Misa melihat dirinya berada di dalam mobil. Kemudian dia melirik tubuhnya yang memakai selimut. "Pasti Cesa yang pakaikan," gumamnya tersenyum. "Sudah bangun?" Suara pria yang terdengar berada di kursi belakang. Kaget Misa terperanjat dan segera menoleh ke kursi belakang. "Egi, kenapa kamu bisa ada di sini? Dan di mana Cesa?" Egi mengedikan dagu ke arah luar jendela yang terbuka lebar. Yang sontak Misa mengikuti arah pandang itu yang di sana terdapat Cesa tengah berdiri di samping mobil dekat jendela terbuka. Syukurlah dia ada di sekitar sini, jadi gak bakalan ada fitnah aku berduaan dengan pria di dalam mobil. Cesa yang mendengar ada suara dari dalam mobil, dia menundukkan pandangan untuk lebih jelas melihat ke dalam mobil. "Nona sudah bangun?" Misa menganggukkan kepala. "Kenapa kamu gak bangunin saja aku?" "Maafkan saya, Nona. Saya tidak membangunkan Nona karena saya tidak tega melihat Nona yang begitu pulas." "Iya deh, tidak apa Cesa. Tapi lain kali mau sepulas apapun aku tertidur, bangunkan saja aku." "Baik Nona, akan saya ingat." Dan bersamaan itu tiba-tiba suara deru mesin mobil yang berhenti tepat di samping mobil hitam yang Misa duduki. Sontak dia melihat ke arah luar jendela sebelah lainnya. Siapa itu? Terlihat sebuah mobil warna merah menyala terparkir. Dari dalam mobil itu keluarlah seorang wanita berpakaian modis serba ungu menenteng tas tangan. Dia berjalan dengan langkah lenggak-lenggok ke arah Cesa. "Nenek lampir, mau apa dia kemari?" gumam Misa menatap sebal. Lalu dia keluar dari mobil disusul oleh Egi yang ikut keluar dari dalam mobil tersebut. Wah, hebat ya kamu atau si jelek kecil ini." Wanita modis itu menunjuk-nunjuk Misa dengan kipas tangan yang dipegang. "Selain kampungan, ternyata murahan juga. Sedang melakukan apa wanita udik di dalam mobil bersama adik suamimu ini, hah?" Misa menghela napas pelan berusaha agar tetap bersikap tenang. "Aduh, sudah lama sekali ya saya tidak berjumpa dengan Anda. Bagaimana kabar Anda? Seharusnya Anda menyapa orang begitu kan? Tapi sudah lama juga ya kita tidak bertemu. Anda tidak terkena stroke atau asam urat kan? Karena sudah lama terakhir kali Anda kesini itu beberapa bulan ya." "Duh, saya lupa deh. Sepertinya saya juga terkena penyakit pelupa." Sarkas Misa tak kalah menyindir diakhiri kekehan tawa mengejek. Mendengar hal itu kedua mata Lara melotot tak suka. "Berani sekali wanita rendahan sepertimu menyumpahiku terkena penyakit. Mana ada orang menanyakan kabar seperti itu. Dasar tidak beradab tak punya sopan santun." Misa masih tersenyum manis nan palsu. "Oh, tidak punya adab ya. Tapi sepertinya kata itu bukan untuk saya kan? Soalnya ada yang lebih pantas menerima kata itu loh. Contohnya untuk orang yang tiba-tiba datang dan menuduh keponakannya sendiri tanpa mau menanyakan kabar kesehatan terlebih dahulu." Genggaman tangan Lara di lipatan kipas semakin mencengkram kuat, merasa tersinggung dan hendak melontarkan kata-kata penyangkalan. "Kau..." Deheman Egi memotong ucapan. Seketika wanita parubaya itu mendengus kesal dan mendesah kasar. "Mau apa bibi kemari?" Egi mengambil alih obrolan. Dia menatap tajam dengan nada suara dingin. "Aku kemari ingin melihat keadaan rumah Putra yang selama ditinggalinya. Apakah keponakan-keponakan bibi masih hidup dan sehat ditinggal dengan wanita ular sepertinya?" Sindir Lara melirik sinis ke arah gadis yang dimaksud. "Kalau bibi menanyakan kabar kami bahagia dan sangat baik-baik saja. Jadi bibi tidak perlu repot-repot datang kemari lagi." Baguslah kalau kalian baik-baik saja." Karena sudah di sini, apa Anda mau ke dalam untuk minum-minum dulu?" tanya Misa menawarkan. Lara mengibaskan sebelah tangan dengan angkuh. "Tak sudi aku dijamu olehmu.
Jangan sok polos kau wanita murahan. Jika saja Arga atau Saputra tahu, tadi kalian keluar dalam satu mobil dan ada selimut, sudah pasti kau akan diceraikannya detik ini juga. Misa tetap berusaha bersikap tenang walau saat ini tangan dia telah terkepal kuat menahan kekesalan. Kalau gitu, apa Anda akan melaporkan tentang apa yang Anda lihat ini ke suami saya? Tentu saja, biar keponakanku tahu siapa sebenarnya wanita murahan ini. Kalau begitu silahkan saja. Dan mari kita lihat apakah saat itu suami saya akan lebih mempercayai Anda dan menceraikan saya. Saya akan menunggu saat itu juga. Percaya diri sekali kau wanita jalang. Lihat saja kau. Sinis Lara lalu melirik Egy dengan tatapan kesal. Dia beralih memiringkan kepala sedikit menengok ke arah belakang. Pak sopir, kau sudah ambil gambarnya kan? Sudah Nyonya. Bagus. Tersenyum puas kemudian Lara kembali menatap gadis di hadapannya. Tunggu saja kehancuranmu wanita murahan. Dan kau Egy, jaga diri dan otakmu jangan sampai kau mau dicemari wanita jalang ini. Egy dan Cesa yang merasa geram akan tingkah wanita tersebut, mereka hendak membalas hinaan tersebut. Bibi, Nyonya, namun dengan cepat Misa mengangkat sebelah tangan untuk menghadang agar mereka tetap diam. Iya, saya akan menunggu waktu itu tiba. Lihat saja kau, ancam Lara lalu berbalik badan dengan gaya angkuh dan sombong dia melangkah ke arah mobilnya. Wanita itu masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi. Sejenak dia memberikan tatapan sinis dan seringaian licik ke arah Misa sebelum pintu mobil tertutup rapat. Hingga mobil merah menyala itu perlahan melaju meninggalkan pelataran rumah. Hembusan napas panjang keluar dari mulut Misa seiring kepalan tangannya terurai. Masa bodoh sih mau si singa kemakan tuduhan ini atau tidak. Toh aku hanya istri kontrak ini. Tapi masalahnya adiknya jadi ikut terlibat dalam fitnah. Batin Misa seiring menghela napas panjang lagi, lalu dia berbalik yang langsung dihadapkan dengan Cesa. Nona, tidak apa-apa kan? Cesa yang sedari tadi jadi pengamat akhirnya bersuara. Misa menggelengkan kepala pelan, lalu ia melirik Egy yang sama-sama pria itu tengah menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Egy, maaf ya, kamu jadi terlibat dalam masalah. Tapi tenang saja sih, aku bisa bicara dengan kakakmu soal ini. Tak apa. Hanya jawaban itu dari mulut Egy masih menatap tak terbaca. Terima kasih atas pengertianmu, ucap Misa yang dibalas manggutan tipis dari Egy. Karena tidak ada yang akan dibicarakan lagi, dia berbalik pergi memasuki rumah dengan dibuntuti oleh Cesa, meninggalkan Egy yang masih menatap kepergiannya. Mungkin akan menguntungkanku kalau kakak percaya dengan tuduhan ini, tapi nama baik Misa akan dipertaruhkan. Sebaiknya aku mengklarifikasinya juga, gumam Egy sembari ikut berjalan memasuki rumah. Di perusahaan Saputra, suara penanda pintu lift terbuka. Dari dalam lift itu terlihat seorang wanita parubaya berjalan lenggak-lenggok melangkah hendak menuju lorong. Namun baru juga dia melangkah beberapa langkah, tiba-tiba, "Maaf Nyonya, hari ini Tuan tidak menerima tamu, jadi mohon Nyonya kembali saja." Beberapa pria berjas rapi langsung menjegat wanita tersebut. Berani sekali kalian menjegatku. Aku ini adalah Bibi Lara, Bibi satu-satunya tuan kalian, sewot Lara dengan suara meninggi. Salah satu bodyguard maju. Maaf Nyonya, apa sebelumnya Nyonya sudah melakukan janji temu dengan tuan? Janji? Buat apa aku harus melakukan hal remeh begitu? Salah satu sekretaris wanita yang berada di meja luar yang melihat kegaduhan itu segera melesat pergi untuk melapor ke atasan. Dan tidak butuh waktu lama, sekretaris Sang yang mendapat laporan dari salah satu sekretaris wanita tadi, dia berjalan dengan tenang ke arah kegaduhan sekumpulan bodyguard yang menahan Lara. Nyonya Lara, ada keperluan apa? Nyonya datang kemari, tanya sekretaris Sang yang saat ini dia sudah berada di belakang para bodyguard yang mengepung. Lara menoleh cepat ke arah suara tatapannya begitu tajam ke arah pria tampan itu. Kau, Tang, aku ingin bertemu dengan Arga, keponakanku, dan mereka malah menahanku.
Baiklah, tunggu sebentar Nyonya. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Tuan. Jadi silahkan Nyonya duduklah dulu di ruangan tunggu. Sekretaris Tang sedikit membungkukkan bahu, lalu berbalik melangkah pergi menuju ruangan sang bos, tanpa mau menunggu protes dari wanita itu. Sekretaris Tang memasuki ruangan luas sang majikan, namun begitu memasuki ruangan itu dia tidak mendapati orang yang dicarinya. Di kursi juga di balkon ataupun di sekitar ruangan. Hanya tinggal satu tempat yang belum dia periksa, yaitu kamar istirahat. Apa Tuan masih di kamar? Gumam Tang melangkah mendekati pintu tunggal yang tertutup rapat itu. Tangan dia terangkat untuk mengetuk pintu kamar tersebut. Tuan, namun dia tidak mendapati jawaban apapun dari yang dipanggil. Tuan, sekali lagi Tang mengetuk dan memanggil, dan nihil masih tidak mendapati jawaban dari dalam kamar. Sejenak Tang menghela napas pelan. Baiklah, sekali lagi. Dia kembali mengetuk pintu kamar itu dan hasilnya masih sama, tidak ada jawaban apapun dari dalam kamar. Terpaksa harus dengan cara terakhir. Dengan segala keberanian, Tang memutar handle pintu berbentuk bulat itu dan kebetulan tidak dikunci dari dalam. Tang mendorong pintu hingga akhirnya terbuka sebatas badan. Tuan, seketika dia tertegun begitu pandangannya langsung bersirobok menangkap keberadaan Arga yang berada di atas kasur. Sekretaris Tang berdiri mematung melihat apa yang sedang dilakukan pria itu di atas kasur. Apa yang dia lakukan? Batin Tang mematung menatap heran. Di atas kasur itu terlihat Arga sedang memeluk, memerangkap dan menindih sebuah bantal guling. Dia mengusap-usap dengan mata terpejam. Misa. Arga bergumam kecil yang sesekali mencium bantal guling tersebut. Dan tidak jauh dari apa yang dilakukan Arga tampak sebuah buku bersampul biru dan Tang tahu buku itu buku apa. Buku panduan seks yang diberikannya tadi pagi. Tang masih mematung di tempat menyaksikan Arga. Kenapa Tuan bisa seperti ini? Saya jadi merasa bersalah dengan memberikannya buku panduan itu. Batin Tang merasa malu sendiri melihat tingkah sang majikan. Deheman Tang cukup keras, yang seketika menghentikan pergerakan Arga yang tengah mengusap-usap dan mencium bantal guling itu. Tuan, panggil Tang ragu. Arga membuka mata dan dengan gerakan cepat bangkit dari posisinya. Segera ia membenarkan kemeja yang berantakan karena beberapa kancing bagian atas terbuka. Maaf Tuan, Tang menundukkan kepala merasa telah salah mengganggu waktu tuannya. Setelah mengendalikan rasa malu karena kepergok, Arga memberikan tatapan sebal ke arah pria yang berdiri tidak jauh dari ranjang itu. Kau masuk tidak mengetuk dulu. Tang mengangkat pandangan. Saya sudah mengetuk pintu 3 kali berturut dan memanggil Tuan beberapa kali, namun tidak ada jawaban dari Tuan sama sekali. Desah pelan Arga. Berapa lama kau sudah berdiri di sana? Sekitar 5 menitan tadi. Seketika Arga mendelik tajam. Kau melihatnya? Melihat apa Tuan? Sengaja Tang berpura-pura tidak tahu. Arga membuang muka yang sudah memerah. Tidak ada. Kemudian dia berdehem menetralkan sikap menatap kembali ke arah pria berjas itu. Jadi, ada apa? Sampai kau berani menerobos kamarku. Di luar ada Nyonya Lara, Tuan, dan dia ingin bertemu dengan Tuan. Alis Arga terangkat sebelah. Ada keperluan apa dia kemari? Tanyanya heran. Saya kurang tahu, Tuan. Apakah Tuan akan menemuinya? Arga tampak berpikir sejenak namun akhirnya mengangguk kecil. Baiklah, suruh dia ke ruanganku. Baik, Tuan. Balas Tang lalu menunduk hormat dan berlalu meninggalkan kamar.